Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat di hari Sabtu ya, di segmen bedah kasus. Oke, kali ini saya akan mencoba membahas mengenai pertanyaan dari Uda Nopi Tambun kalau nggak salah. Bagaimana cara menangani burung yang kurang emosi namun dia tidak mau makan ulat Hongkong ya. Jadi gini, untuk menaikkan emosi itu tidak hanya dengan pakan ya teman-teman. Ini sambil ngopi lah pagi-pagi segar kan, sambil mandiin burung, ngopi. Wah, nikmat apalagi yang kau dustakan. Jadi menurut pengalaman saya, menaikkan emosi pada murai batu itu memang yang pertama dari karakternya ya. Karakter burung-burung yang punya darah Borneo dan Nias adalah burung dengan tipikal emosi yang tinggi gitu ya. Namun memang kadang-kadang sulit diatur ya, apalagi ekor hitam Nias. Tapi ini kita bicara secara umum bagaimana menaikkan emosi pada murai batu namun dia tidak mau makan ulat Hongkong. Nah, balik lagi ya, pakan ini adalah apa ya, pakan hanyalah stimulan, perangsang ya, perangsang untuk menaikkan emosi. Karakter pakan pada Hongkong ini kan setahu saya banyak terdiri dari kandungan lemak dan dipercaya memang membuat panas burung atau membuat burung udah emosi. Ini biasanya digunakan untuk burung-burung yang punya tipikal apa ya, tipikal dingin lah ataupun telat panas. Ya, memang masuk akal sih mungkin kenapa burung dengan karakter seperti itu harus memakai ulat Hongkong. Nah, kasus yang terjadi kepada Uda Nopi Tambun ini adalah burungnya kurang emosi, sudah fix ya, namun tidak mau makan ulat Hongkong. Nah, ada teknik lain sebetulnya yang biasa saya gunakan adalah dengan penjemuran, teknik penjemuran atau sauna ya. Nah, teknik penjemuran sendiri ini di sini saya biasanya gunakan dengan jemur kerodong ya. Jadi burung dikerodong dengan sangkar-sangkarnya sambil kita jemur. Namun perlu diperhatikan teman-teman, dalam metode ini teman-teman harus lihat cuaca juga ya. Lihat cuaca yang pertama, yang kedua lihat kondisi burungnya. Kondisi burung ini sedang sakit, fit, atau mungkin ada gangguan pernapasan. Nah, kalau dengan burung-burung dengan gangguan pernapasan, burung-burung yang kurang fit, ini tidak disarankan untuk melakukan jemur sauna ya, atau jemur dengan kerodong. Nah, teknik penjemuran dengan kerodong ini sendiri saya biasanya gunakan untuk burung-burung dengan tipe emosi yang rendah gitu kan, birahinya cukup, di rumah kadang gacor banget, tapi di gantangan biasanya dia diam 1000 bahasa. Ini sorry ya sambil ngerokok, nggak apa-apa lah, santai. Bagi yang nggak suka ya mohon maaf, kalau yang nggak suka ayo kita sama-sama udut bareng sama ngopi pagi ini ya. Nah, balik lagi kepada penjemuran dengan kerodong itu. Kerodong upayakan jangan tertutup ya teman-teman, boleh diangkat separuh, burung dipanaskan seperti itu. Nah, jeda waktunya berapa lama untuk penjemuran teknik dengan kerodong ini? Ini jangan terlalu lama ya teman-teman, cukup setengah jam atau 45 menit sudah cukup. Lakukan setiap hari, evaluasi setiap minggu. Jadi misalkan teman-teman lakukan dari Senin sampai hari Jumat, hari Sabtu dirawat dengan biasa, dan hari Minggu dilakukan dilakukan tes ya, mau di track dengan sesama burung, punya tetangga atau punya sendiri kalau memang punya banyak, ataupun coba dimainkan di lapang. Nah, teknik menghemat budget di sini, kalau saya sih biasanya untuk burung-burung yang saya tes sudah cukup atau enggak emosinya dan birahinya, biasanya saya gantangkan di pinggir lapangan aja, gratis, nggak pakai tiket. Jadi kita carilah pohon ataupun tempat-tempat yang bisa untuk saya gantungkan burung gitu ya, di pinggir lapangan ya, berjarak sekitar 20 atau 30 meter, itu masih bisa merangsang emosi untuk murai ya. Jadi kita gantungkan, nah nanti lihat reaksinya, ini burung mau bunyi atau enggak. Nah, bunyi pun seperti apa nanti, apakah dia ngabret ataupun nagen pun apakah dia bongkar isian atau cuman monoton gitu kan. Nah, ini harus dievaluasi sama teman-teman, hasil dari perawatan mingguan yang teman-teman lakukan ya. Kembali kepada penjemuran dengan kerodong ini, jam berapa mungkin harus layaknya dilakukan.
Saya sarankan sih pagi ya, sekitar jam 8 sampai jam 9-an lah, jangan terlalu siang. Karena kalau siang udaranya pastinya panas dan mungkin si burung nanti akan lebih tersiksa, karena teknik ini adalah memicu burung agar cepat panas gitu ya. Memicu burung agar cepat emosi. Jadi dengan dikerodong seperti itu, ini burung mungkin kalau kita manusia dirangsang untuk cepat marah gitu ya. Tapi teknik ini juga banyak dilakukan oleh teman-teman kita yang lain. Yang mungkin kalau yang belum tahu, yang rajin nonton channel saya ini, saya baru kali ini saya bahas tentang teknik penjemuran dengan kerodong ini. Nah, ini adalah salah satu teknik untuk menaikkan emosi ya. Kalau birahi cukup dengan jemur biasa aja gitu ya teman-teman. Kalau jemur dengan kerodong ini adalah teknik penjemuran untuk merangsang burung-burung yang telat panas, untuk merangsang emosinya biar tinggi gitu ya. Jadi toel doret lah, recek bahasa Sunda mah, kasih geng saeutik ngambak gitu eta. Nah, jadi seperti itulah kira-kira teman-teman. Terus IF apa yang harus ditambahkan untuk tipe-tipe burung yang seperti ini? Ya kembali lagi, ini maunya burung apa gitu kan. Cuman kroto kalau bisa sih dikurangin. Kalaupun memang mau pakai kroto ya teman-teman harus diimbangi dengan umbaran yang banyak juga ya. Jadi kalau krotonya semakin banyak ya umbarannya pun harus semakin banyak gitu kan. Saya sih biasanya menggunakan jangkrik alam aja yang terlebih dahulu di Goodlot. Itu kita push semaksimal mungkin. Mungkin buat teman-teman yang pernah nonton video saya cara menemukan settingan jangkrik, teknik itu yang dipakai kita. Josh dulu seperti apa. Ini kembali lagi kepada kasus apa yang dihadapin sama teman-teman gitu kan. Kalau misalkan burung sudah mau kerja, udah ngotot, namun di tengah-tengah ngototnya, nah mungkin ini dengan menggunakan teknik kerodong aja udah cukup, IF-nya nggak usah ditambahkan. Tapi kalau burung dari awal sampai akhir sama sekali nggak ada emosi, mungkin ini teknik yang bisa digunakan oleh teman-teman. Pengembunan juga dilakukan itu untuk merangsang volume suara juga agar bisa keluar gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kegiatan rutinitas harian hanya ditambahkan improvisasi sedikit lah. Jadi tetap dari mulai pengembunan, mandi, pemberian IF, jemur itu rutin dilakukan. Namun untuk kasus-kasus tertentu seperti yang kurang emosi ini mungkin ditambahkan dengan penjemuran menggunakan teknik kerodong gitu ya. Nah, di sini yang paling penting adalah kondisikan si burung ini tidak ada gangguan kesehatan, tidak ada gangguan pernapasan. Bisa dicek kalau burung sering ngoles-ngolesin paruhnya ke tangkringan, mungkin ini burung punya gangguan di pernapasan dia, di tenggorokan dia. Nah, ini harus diatasi dulu, baru teman-teman lakukan teknik penjemuran dengan kerodong. Namun bagi burung yang overall dia sehat, tidak ada masalah lain selain telat emosinya, ya mungkin bisa dilakukan teknik penjemuran dengan kerodong dengan ditambahkan IF jangkrik. Karena kalau ulet Hongkong sih biasanya rata-rata orang pakai itu bukan di harian ya teman-teman, tapi di sesi saat main di lapang gitu kan. Entah itu 2 sesi sebelumnya atau mungkin begitu datang kita langsung kasih ulet Hongkong. Ini kembali lagi kepada karakter burung ini, jeda panasnya ini berapa lama. Ada burung yang memang harus diablak dulu di lapang, dia baru mau emosi, artinya harus apa ya, harus kenyang dulu, muntah-muntah gitu kan, baru emosinya stabil. Ada yang burung yang tipe burung yang harus full kerodong, jangan sampai bunyi gitu, begitu naik baru kita buka. Nah, ini balik lagi tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Ini menurut pengalaman saya dan yang saya ketahui dari hasil obrolan dengan teman-teman saya gitu. Jadi sebelum melakukan perawatan yang saya sarankan barusan, jauh lebih penting dari ketahui dulu masalah yang terjadi kepada burung kita ini apa gitu ya. Jadi karakter kurang emosi ini kan banyak sekali kasus ya, itu bergantung kepada sedalam apa kasusnya gitu ya. Artinya gini, ya tadi itu saya bilang tadi ada yang harus dikerodong dulu, ada yang harus diablak dulu, ada yang burung main di awal di tengah ngempos, ada yang di awal diem di tengah jalan sampai akhir. Nah, ini balik lagi teknik-teknik menaikkan emosi ini ya kembali lagi kepada kasus yang terjadi kepada murai kita gitu ya. Ya kalau memang mau menaikkan emosi ya salah satu caranya adalah dengan penjemuran menggunakan kerodong itu sendiri gitu ya teman-teman. Oke, mungkin udah tambunan, kira-kira seperti itulah solusi dari saya mengenai masalah
yang terjadi kepada murai batunya Om Uda Novi Tambunan ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Ya kita juga alhamdulillah nih berkat obrolan selama ini ada beberapa teman yang report hasilnya ada peningkatan, ada yang bagus gitu kan. Ini bukan karena teknik saya yang hebat, bukan. Ini karena konsistensi teman-teman juga gitu kan. Ini karena teman-teman juga memahami karakter burungnya, karena belum tentu jika saya yang merawat hasilnya bisa bagus, dan sebaliknya perawatan saya dipakai teman-teman pun belum tentu bagus, karena balik lagi teknik dilakukan hanya sepersekian persen dari karakter. Jadi yang paling utama itu adalah karakteristik murainya sendiri gitu ya teman-teman. Oke, itu saja mungkin yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Silahkan untuk teman-teman yang punya masalah mengenai murai batunya cantumkan di kolom komentar di bawah. Sedikit banyak mungkin saya bisa bantu ya. Kalau memang saya tidak bisa bantu, nanti saya coba sharing dengan teman-teman saya sesama pemain peternak bagaimana teknik yang bisa dilakukan untuk menangani masalah yang terjadi pada murai batu teman-teman. Oke, itu saja. Salam sukses dari saya, Devi Fajar di KAF Wood Farm Serang, Banten.